Pernahkah kamu merasa, justru di saat niatmu paling lurus, di saat hatimu paling bersih, ujian datang tanpa permisi? Pagi ini, mungkin kita akan menemukan jawaban yang sedikit menyakitkan, tapi penuh makna. Bayangkan seseorang, kita sebut saja dia Fulan. Pagi itu, seperti biasa, ia memulai hari dengan doa yang rapi. Hatinya lurus, niatnya tulus, hanya untuk mencari rezeki yang halal bagi keluarganya. Ia melangkah keluar rumah dengan senyum dan harapan. Baru beberapa langkah, teleponnya berdering. Suara di seberang sana terdengar dingin, mengabarkan berita yang meruntuhkan dunianya. Pemecatan, tanpa alasan yang jelas, tanpa penjelasan yang masuk akal. Tiba-tiba saja, semua berakhir. Jalanan di sekitarnya ramai, kendaraan lalu lalang, orang-orang sibuk dengan tujuannya masing-masing. Tapi bagi Fulan, dunia terasa sunyi senyap. Ia duduk lunglai di halte bus, kepalanya tertunduk berat, pandangannya kosong, menatap aspal yang dingin. Di dalam dadanya, perang besar sedang terjadi. Satu sisi, ingin berteriak, marah, mempertanyakan keadilan Tuhan, tapi sisi lainnya menahan, karena ia takut murka pada Allah. Ia ingin pasrah, menerima takdir ini, tapi hatinya memberontak, menjeritkan satu pertanyaan. Kenapa, ya Allah? Kenapa sekarang? Pagi. Bukankah seharusnya waktu untuk menumbuhkan harapan? Matahari terbit, embun menetes. Bukankah itu simbol dari awal yang baru? Tapi pagi ini, bagi Fulan, pagi justru terasa seperti perampok kejam yang merenggut segalanya. Pekerjaan, masa depan, harga diri, semuanya seakan lenyap dalam sekejap. Rasanya seperti sedang berjalan di jalan yang terang, lalu tiba-tiba didorong ke jurang yang gelap. Ia merasa sendirian, sangat sendirian. Ia terus bertanya, apa salahku? Bukankah aku sudah berusaha menjadi hamba yang taat? Aku sholat, aku berdoa, aku bekerja jujur. Lalu kenapa ini balasannya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalanya, seperti kaset rusak. Mungkin kamu juga pernah berada di posisinya, saat kamu sudah berusaha sekuat tenaga untuk berada di jalan yang benar, tapi malah ditimpa musibah yang seolah tidak adil. Rasanya seperti dikhianati oleh harapanmu sendiri. Di tengah kekalutan itu, di titik terendah dalam hidupnya, Fulan menatap langit pagi yang mulai cerah. Angin sepoi-sepoi menerpa wajahnya. Dan di sanalah sebuah kesadaran perlahan menyelinap masuk ke dalam hatinya. Sebuah bisikan lembut yang menenangkan jiwanya yang bergejolak. Allah tidak sedang merusak hidupmu. Allah sedang memindahkanmu. Kalimat itu terngiang-ngiang. Memindahkan? Kemana? Untuk apa? Perlahan tapi pasti, ia mulai mengerti. Mungkin pekerjaan yang selama ini ia jalani bukanlah tempat terbaik untuknya. Mungkin Allah punya rencana yang jauh lebih besar, panggung yang lebih luas, peran yang lebih mulia untuknya. Pemecatan ini bukanlah akhir, melainkan sebuah gerbang paksa menuju sesuatu yang baru. Sesuatu yang mungkin tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia teringat sebuah kisah, bagaimana Allah memindahkan Nabi Yusuf dari sumur ke istana, bagaimana Allah memindahkan Nabi Musa dari kejaran Firaun ke tempat yang aman. Ujian yang terasa seperti hukuman, ternyata adalah sebuah proses perpindahan. Ujian yang datang di pagi hari, saat iman sedang kuat-kuatnya, bukanlah untuk menghancurkan, tapi justru karena Allah percaya. Allah tahu pundak Fulan cukup kuat untuk memikulnya. Allah tahu imannya cukup kokoh untuk bertahan. Ujian adalah tanda kepercayaan dari Allah. Dia tidak akan menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Saat kita diuji, itu artinya Allah sedang berkata, aku tahu kamu bisa, aku percaya padamu. Dan terkadang, cara terbaik Allah untuk menyelamatkan kita dari sesuatu yang buruk adalah dengan mematahkannya, agar kita tidak terus berada di sana. Seperti seorang dokter yang harus mematahkan tulang yang salah sambung, agar bisa menyambungnya kembali dengan benar. Prosesnya menyakitkan, tapi tujuannya adalah untuk kebaikan jangka panjang.
Fulan menarik napas dalam-dalam. Udara pagi itu terasa berbeda. Pagi tetaplah pagi. Matahari tetap bersinar. Tapi hatinya tidak lagi sama. Beban di pundaknya memang belum hilang. Tapi kini terasa lebih ringan. Ketakutan akan masa depan memang masih ada. Tapi kini ditemani oleh secercah keyakinan. Keyakinan bahwa Sang Maha Sutradara sedang menyiapkan skenario terbaik untuknya. Mungkin hari ini, atau besok pagi, kamu yang akan mendapat giliran diuji. Saat itu terjadi, ingatlah kisah Fulan. Ingatlah bahwa ujian di pagi hari, saat niatmu paling suci, adalah cara Allah untuk mengatakan, aku punya rencana yang lebih baik untukmu. Percayalah, podiku, ujian bukanlah hukuman, tapi sebuah pemindahan menuju level kehidupan yang lebih tinggi. Pagi itu, Fulan bangkit dari duduknya. Langkahnya mungkin masih sedikit goyah, tapi kepalanya sudah tegak. Ia tidak tahu akan kemana. Tapi ia tahu, ia tidak sendirian. Ia berjalan bersama keyakinan baru, bahwa setelah pagi yang merampas ini, akan ada pagi lain yang akan memberi jauh lebih banyak. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan kepada teman-temanmu dan subscribe channel ini, agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.